kita mau kita mengundang Tuhan Yesus yang hadir, yang berbicara, karena saya tidak tahu apa yang saya mau bicarakan dan saya tidak tahu apa yang saya mau sampaikan. Saya hanya mengundang Tuhan Yesus yang berbicara, yang apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita, karena ini adalah riwayat Tuhan Yesus sendiri. Karena ini adalah perjalanan waktu Yesus di dunia, dan apa yang Tuhan sudah sediakan di sini, berarti ada purpose sendiri, maksud Tuhan, apa yang Dia mau kita ketahui mengenai perjalanan hidupnya itu. Dan di sini di mana yang sudah lalu, bagaimana Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem, ke Bait Suci, ke Ka'bah untuk Paskah. Dia datang bersama saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan sampai mereka di Ka'bah, di halaman Ka'bah, dia melihat bagaimana orang-orang yang berjualan binatang-binatang, ya, ada domba, burung, dan segala macam itu, dan juga bunyi koin-koin, uang-uang yang bergemerincing, dan juga bagaimana keributan di sana yang saling berantem gitu, dan itu semua tidak menyucikan, ya, tidak ada yang baik di situ. Dan Tuhan Yesus berdiri dengan keilahiannya, Dia menatap orang dan mengusir mereka dari situ, dan akhirnya mereka dengan ketakutan dan gemetar mereka pergi keluar dari sana. Dan di sini akhirnya mereka kembali lagi, dan imam-imam juga, orang jualan dan juga penghulu-penghulu, mereka dengan takut pergi keluar, ya, dari halaman Bait Suci. Dan akhirnya mereka kembali lagi dengan perlahan-lahan dan berhati-hati, tetapi dengan kebencian dalam hati mereka. Kembali mereka ke Bait Suci itu, tetapi mereka melihat alangkah besarnya, katanya, perubahan yang terjadi selama mereka tidak ada. Ketika mereka melarikan diri, orang-orang miskin itu tinggal tetap di situ. Jadi yang pergi tadi bukan termasuk orang miskin, ya. Orang miskin itu mereka tetap tinggal di sana. Dan orang-orang ini kini memandang kepada Yesus yang wajahnya menyatakan kasih dan simpatinya. Dengan air mata yang berlinang-linang berkatalah Yesus kepada orang-orang yang gemetar di sekitarnya, "Jangan takut, Aku akan melepaskan kamu dan kamu akan memuliakan Daku. Untuk maksud inilah aku datang ke dunia ini." Jadi orang miskin itu yang tinggal di situ, dan mereka itu yang mengelilingi Yesus, mereka menatap Yesus. Mereka juga sebenarnya dengan memandang orang ini, memandang wajah Yesus, ya. Tetapi mereka melihat di wajah Yesus itu ada kasih dan simpati. Dan Tuhan Yesus dengan berlinang air mata, Dia melihat orang yang ketakutan itu di sekitarnya. Pasti ada maksud tersendiri. Kenapa orang miskin itu tinggal, dan yang lari itu kenapa yang orang jualan dan imam-imam juga. Jadi di sini tetapi Yesus dengan memberikan Dia punya firman-Nya, Dia punya suaranya kepada orang-orang di situ, "Enggak usah takut, karena aku akan melepaskan kamu dan kamu akan memuliakan aku. Untuk maksud inilah aku datang ke dunia ini." Jadi kejadian ini Tuhan Yesus Tuhan Yesus mau menunjukkan kepada kita. Jadi ini bukannya hanya sebagai cerita dahulu kala, seperti kita
membaca sejarah ya, bukan. Tetapi ada maksud tersendiri, ada maksud Yesus mengapa di cerita ini diungkapkan untuk kita. Berarti ada yang dia mau kita ketahui dengan melihat akan kasih dia, kasih Kristus itu. Dan bagaimana kita, kalau kita menonton ya, kalau kita menonton drama atau movie, atau kita membaca novel atau cerita, dan apa yang kita lihat di sana? Kita melihat akan karakter seseorang di situ. Kalau kita menonton cerita anak tiri, ibu tiri, dan kita melihat apa, kita punya emosional juga ikut di situ, dan kita melihat ibu tiri yang jahat, aduh kita juga marah ya, kita aduh kenapa ibu tiri ini kok jahat sekali. Terus kalau kita melihat anak tiri itu dengan sedih, apa kita pun ikut sedih. Dan waktu kita merasakan anak tiri itu dengan sengsara, kita pun merasa. Tetapi waktu mereka ketawa, mereka bahagia, kita pun ikut bahagia dan kita pun ikut tertawa. Dan waktu mereka menangis, kita pun ikut menangis. Nah, jadi kita punya emosi juga jadi ikut di situ. Nah, di sini Tuhan Yesus mau kita melihat kehidupan Yesus di sini. Dengan melihat kehidupan Yesus, kita pun berada di sana. Seperti kita punya seperti tadi yang kita dengan kita punya kehidupan mereka itu seolah-olah kita ada di dalamnya. Dan di sini juga kita melihat, kita dengan bukan hanya membaca, tetapi kita merasakan kehidupan Yesus itu di situ. Dan kita tempatkan diri kita di situ. Dan kita dapat melihat bagaimana karakter orang ini, perbedaan karakter orang yang miskin dengan orang yang imam-imam itu. Nah, jadi di sini pun kita dapat menempatkan diri kita di karakter yang mana. Jadi kita mau karakter Yesuslah yang hidup di dalam kehidupan kita, gitu. Dan dengan melihat, jadi dengan Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana simpatinya dia, kasihnya dia dengan kepada orang-orang itu, dan kita bisa melihat kasih Yesus itu tadi juga dan simpatinya akan kita. Dan kita menempatkan diri kita, oke, kita orang miskin, kita yang miskin ini, miskin rohani, miskin semuanya juga. Dan kita dapat melihat, jadi kita dapat membayangkan wajah Yesus itu tadi, bagaimana dengan simpatinya menatap kita, dan dengan wajahnya, dengan kasihnya melihat kita. Saya selalu suka menghubungkan ini dengan kehidupan saya. Jadi saya nggak mau membaca ini, hanya membaca saja. Tetapi saya mau ini hubungannya apa untuk kita. Nah, bagaimana orang sekolahan, bagaimana mereka yang kalau kita membuat ini untuk kamu, bukan untuk saya, jadi kita nggak ada merasakan apa-apa. Karena apa yang kita lihat adalah kamu, kita seperti imam-imam di sini juga. Dia memberitakan pekabaran itu, firman Tuhan hanya untuk orang lain, bukan untuk dia. Jadi dia tidak melakukannya, dia mau orang lain yang melakukannya. Tetapi di sini bukan kita untuk orang lain, tetapi untuk kita. Kenapa kita mau membaca ini? Kita mau untuk kita yang ada di dalam sini. Kita mau Yesus yang hidup di dalam kehidupan kita. Lalu orang banyak itu datang berdesak-desak kehadirat Kristus dengan permohonan yang mendesak dan memilukan hati. Ya guru, berkati aku. Jadi orang miskin tadi, dia langsung percaya bagaimana siapa Tuhan Yesus ini. Jadi mereka ada juga Roh Suci yang berkata di dalam mereka ya. Jadi mereka itu merasakan apa? Kristus itu berarti ini adalah Mesias. Karena apa? Karena mereka bilang, Guru berkati aku. Berarti mereka sudah melihat
bahwa Yesus itu adalah Mesias gitu. Jadi telinga Yesus mendengar setiap seruan mereka dengan belas kasihan yang jauh melebihi seorang ibu yang lemah lembut. Ia menundukkan dirinya untuk menolong orang yang menderita. Semuanya mendapat perhatian, masing-masing disembuhkan dari penyakit apapun yang dideritanya. Orang bisu membuka bibir dengan puji-pujian. Orang buta melihat wajah Dia yang menyembuhkan mereka. Hati para pendengar itu digembirakan. Nah, kita dapat melihat bagaimana Yesus menyembuhkan orang pada waktu itu, dan tidak ada yang mustahil. Yesus akan menyembuhkan kita juga. Di sini Tuhan mau kita melihat kuasa Tuhan. Kalau kita percaya dengan iman, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita pun harus dengan sungguh-sungguh melihat bagaimana Tuhan Yesus bekerja untuk mereka, dan Tuhan Yesus akan bekerja untuk kita juga. Jadi nggak ada yang mustahil. Kalau kita merasa, aduh Tuhan, kita membutuhkan Engkau, maka Tuhan Yesus akan membungkukkan dirinya untuk kita. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang ke dunia, tidak ada yang mustahil juga. Tuhan Yesus sekarang datang lewat Roh Suci-Nya. Lewat apapun, Tuhan Yesus sekarang sedang mendengar seruan kita. Telinganya terbuka untuk seruan kita, dan Dia lemah lembut. Kristus itu lemah lembut, dan kita diajar juga sebagai lemah lembut. Kita diajar untuk mengikut karakter Kristus. Disinilah kita belajar bagaimana apa yang dikerjakan Yesus. Mungkin Tuhan mau ya kita mau seperti Dia juga. Jadi kita hidupkan di sini, kita tempatkan diri kita di sini. Kalau kita mempunyai penyakit dan Yesus menyembuhkan penyakit orang pada waktu itu, dan tidak ada yang mustahil, Tuhan Yesus juga akan menyembuhkan penyakit kita pada sekarang ini. Yang penting kita percaya dan dengan iman, karena Tuhan Yesus bisa membuka bibir orang bisu. Orang bisu bisa berkata-kata, dan mereka dapat memuji-muji nama Tuhan, dan orang buta dapat melihat. Jadi dengan firman Tuhan, dengan kata-kata Yesus menyembuhkan orang-orang yang buta dan bisu, dan dapat mendengar, menggembirakan orang yang mendengarnya kabar keselamatan itu. Dan ini juga akan berlaku kepada kita, asalkan kita percaya apa yang kita baca ini, kita percaya dengan sungguh-sungguh, maka itu pun akan berlaku untuk kita. Dan ketika imam-imam dan pegawai-pegawai bait suci menyaksikan perbuatan yang besar ini. Jadi ketika imam-imam dan pegawai-pegawai bait suci menyaksikan perbuatan yang besar ini, betapa merupakan wahyu bagi mereka segala bunyi suara yang jatuh pada pendengarannya. Orang banyak itu menuturkan cerita penyakit yang sudah lama mereka derita, tentang harapan mereka yang kandas, yang putus asa ya, tentang hari-hari yang penuh derita dan keadaan tidak bisa tidur pada malam hari. Dan ini jadi mereka juga mengalami tidak bisa tidur pada malam hari. Kita sering juga ya tidak bisa tidur pada malam hari. Saya juga pernah mengalami tidak bisa tidur pada malam hari, tetapi kalau kita berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, saya nggak bisa tidur. Saya serahkan Tuhan kepadamu. Tuhan Yesus ambil. Saya mau tidur dengan nyenyak. Saya mau dengan damai. Saya mau dengan tidak pikiran saya yang terganggu dengan pikiran yang bermacam-macam. Tuhan, saya serahkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Maka gantikan dengan kedamaian, maka kita akan tidur nyenyak. Di sini kita disuruh percaya apa yang Tuhan bikin itu. Dan ketika api harapan yang terakhir nampaknya seolah-olah sudah padam,
Kristus menyembuhkan mereka. Demikian beratnya beban itu, kata seorang. Tetapi aku telah mendapat seorang penolong, ialah Kristus, dan aku akan mengabdikan hidupku bagi pekerjaannya. Wow. Orang tua berkata kepada anak-anak mereka, ia telah menyelamatkan nyawamu. Angkatlah suaramu dan pujilah dia. Suara anak-anak dan orang muda, bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat dan penonton-penonton bergabung dalam pengucapan syukur dan puji-pujian. Harapan kegembiraan memenuhi hati mereka. Pikiran mereka diliputi oleh damai. Mereka sudah disembuhkan baik jiwa maupun tubuh. Lalu mereka pulang ke rumah dengan memasyurkan di mana-mana kasih Yesus yang tiada taranya itu. Wow, di sini Tuhan Yesus memberitahukan kita kepada kita akan kasih-Nya yang besar. Dia menolong orang-orang yang tiada mempunyai harapan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang tidak bisa tidur, orang-orang yang sudah putus asa, yang sudah tidak tahu mau pergi kemana. Tetapi bagaimana kita sudah belajar, kita sudah belajar lewat firman-Nya, bagaimana kita dikuatkan, kita mempunyai pengharapan, dan kita di sini ya di Zoom, kita sedang belajar, kita diberikan, kita tidak bisu, kita tidak tetap. Tuhan selalu berkata kita bagaimana firman Tuhan bilang, kalau kita mengatakan kita tidak bisu, tetapi kita tidak bisu, tetapi kita bisu. Kita mendengar, tetapi kita tidak mendengar. Dan disinilah firman Tuhan selalu ditunjukkan kepada kita bagaimana kehidupan orang-orang yang menderita pada waktu itu, yang Tuhan Yesus menolong mereka. Dan selalu kadang-kadang saya waktu membaca begini, saya masukkan saya sendiri di situ, karena dengan begitu untuk mengubah pengertian saya. Jadi kalau misalnya di situ ada kamu, saya masukkan di situ saya atau kita, mereka atau apa, saya gantikan nama kita, nama saya. Dengan demikian saya meresapi, jadi kita dapat meresapi firman itu seolah-olah kita yang ada di dalamnya. Nah, itulah yang saya selalu mau firman Tuhan itu supaya bekerja pada kehidupan saya, kehidupan kita ini. Terima kasih. Apakah ada yang mau memberikan komentar atau tambahan sejauh ini? Bagaimana kehidupan Kristus yang sudah kita pelajari, dan di mana pekerjaan Tuhan Yesus pada waktu itu, dan tidak ada yang secara kebetulan ataupun hanya sebagai cerita belaka atau dongeng ataupun novel ataupun hanya movie atau apa, tetapi kehendak Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, supaya by beholding we become changed. Jadi dengan melihat kehidupan Yesus kita akan berubah seperti karakter Kristus itu juga, seperti kehidupan Yesus itu. Apakah ada yang mau menambahkan? Silahkan. Nanti Arli. Ya, silahkan. Boleh tambah satu paragraf lagi? Ini kita baca, sepertinya dia terhubung dengan satu paragraf lagi. Oh, yang selanjutnya? Iya. Ah, itu. Ini. Iya. Silakan Ebing, teruskan. Oke.
pada waktu Kristus disalibkan, orang-orang yang telah disembuhkan dengan jalan demikian itu tidak menggabungkan diri dengan rombongan rakyat jelata dalam menyerukan salibkan dia, sampai mereka simpati mereka adalah pada Yesus, sebab mereka telah merasa simpatinya yang besar dan kuasanya yang ajaib. Mereka mengenal apa ini ya? Dia, 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 mereka dia. mengenal dia sebagai juru selamat mereka, sebab ia telah memberikan kepada mereka kesehatan tubuh dan jiwa. Mereka mendengar rasul-rasul mengajar, lalu firman Allah yang masuk ke dalam hati mereka memberikan pengertian kepada mereka. Mereka menjadi alat bagi kemurahan Allah dan membantu memasyurkan keselamatannya. Jadi Silakan. saudara-saudara, di sini kita bisa belajar ya. Di sini ada dua kelompok orang. Oh, ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi waktu Yesus membersihkan bait suci, ya, waktu keadaan masih kacau balau, ya, masih penuh dengan hiruk-pikuk perdagangan, dan ketika Yesus membersihkan bait suci tersebut, itu bait suci itu mengalami pemisahan. Jadi ada orang-orang yang melarikan diri dan ada orang-orang yang tetap tinggal di hadirat Yesus. Jadi ada orang-orang yang ketakutan luar biasa, ya, ketakutan luar biasa dan tidak tahan dengan hadirat Kristus waktu Yesus menyatakan keilahiannya, dan ada orang-orang yang tetap tinggal dengan gentar tapi tidak lari gitu di hadirat Yesus. Nah, siapa orang-orang yang melarikan diri dan siapa orang-orang yang tetap tinggal? Nah, orang-orang yang melarikan diri ternyata mereka adalah imam-imam, pedagang-pedagang, tengkulak, dan orang-orang banyak yang ikut dalam hiruk-pikuk perdagangan tersebut. Mereka adalah orang-orang yang mencari keuntungan dengan lobah, ya, dengan yang tidak adil, dan yang bertengkar, menipu, dan lain-lain. Mereka semuanya itu melarikan diri dari hadirat Kristus. Tetapi ada sekelompok orang, ya, di sini dikatakan orang-orang miskin, tapi kita yakin ini bukan orang miskin, cuma miskin materi, ya. Kita yakin ini orang miskin di sini adalah orang miskin dalam konteks seperti yang Yesus bilang di Matius 5, ya, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah. Nah, orang-orang ini ternyata tetap tinggal di hadirat Kristus. Waktu Yesus disalibkan, saudara-saudara, waktu Yesus mau disalibkan, ada kelompok orang yang menyatakan salibkan dia, dan ada ternyata orang-orang yang tidak menyatakan salibkan dia. Nah, orang-orang yang tidak menyatakan salibkan dia ternyata adalah orang-orang miskin ini, saudara-saudara. Oh, ini luar biasa. Ini kita bisa bilang luar biasa, ya. Di sini kita udah bisa bilang, Yesus telah membuat pemisahan, dan dengan apa kita bisa terpisah? Jadi, orang yang merasa dirinya benar, orang yang merasa dirinya kaya, ya, dengan kehidupannya, dengan usaha-usahanya, dengan dirinya, itu pasti akan terpisah dengan kelompok orang yang merasa dirinya miskin, saudara-saudara. Entah kemiskinan secara materi yang merasa dia miskin di hadapan Tuhan, atau memang betul-betul menyadari keberdosaan dirinya, ya. Ada juga saudara-saudara orang yang miskin tapi sombongnya minta ampun. Ini udah miskin sombong lagi. Jadi saudara-saudara, saya sangat yakin ini berbicara tentang kemiskinan di hadapan Tuhan. Dan kita juga tidak bisa mengatakan kita juga tidak bisa menutup kemungkinan kemiskinan di sini bisa juga dibawa oleh kemiskinan materi, ya. Karena dengan miskin materi orang lebih banyak bergantung kepada Tuhan. Jadi intinya di sini orang itu merasa begitu kekurangan sehingga dia membutuhkan juru selamat. Nah, ternyata kelompok orang-orang ini yang di awal pelayanan Yesus
maupun di akhir pelayanan Yesus adalah kelompok orang yang memang mendapatkan berkat di hadapan Tuhan. Dan orang-orang yang melarikan diri, ya, orang-orang yang merasa dirinya kaya, ya, ternyata adalah orang-orang yang menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Jadi ini penting sekali, saudara-saudara. Ini penting sekali. Kenapa? Karena di sini, kalaupun kita hidup di masa ini, saudara-saudara, dan kita merasa jauh lebih baik dari orang lain, kita jauh lebih benar dari orang lain, ya, saya sangat yakin kalau kita berada pada peristiwa salib, kita juga akan menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Ini kita melihat ya, wah, ini ternyata di awal pelayanan Yesus dan di akhir sudah terbagi dua kelompok. Jadi kelompok yang merasa kaya itu melarikan diri di hadirat Yesus. Dan mereka lah yang ternyata di akhir pelayanannya yang menyerukan penyaliban Yesus. Kelompok yang merasa miskin adalah orang-orang yang tetap bertahan di hadirat Yesus, sekalipun ini adalah kemuliaan Yesus yang dikatakan oleh Ellen White di bacaan-bacaan sebelumnya adalah kemuliaan penghakiman yang dia nyatakan waktu dia datang kedua kali. Jadi kemuliaan penghakiman Yesus yang nanti ya itu dinyatakan saat ini, dan orang-orang ini yang miskin di hadirat yang merasa miskin di hadirat Tuhan adalah mereka yang bertahan. Wah, ini saudara-saudara, kita udah bisa dapat kunci untuk bagaimana waktu Yesus datang kita bisa bertahan di hadirat Tuhan. Dan orang-orang ini waktu Yesus mengakhiri pelayanannya, ternyata mereka yang tidak menyuarakan salibkan dia, salibkan dia. Wah, ini luar biasa, saudara-saudara. Jadi di sini kita bisa belajar ada dua kelompok orang yang pusatnya adalah Yesus. Yang satu akan melarikan diri dari Yesus, yang satu akan tetap tahan. Siapa yang bertahan? Mereka yang merasa dirinya miskin dari Tuhan. Tetapi siapa yang melarikan diri adalah orang-orang yang merasa diri benar di hadirat Tuhan. Dan mereka kalau diberi kesempatan di zaman Yesus, pasti adalah orang-orang yang akan menyerukan salibkan dia, salibkan dia. Oke, itu aja. Terima kasih, Aunty Arli. Amin. Terima kasih Saudara Ebing yang sudah menjelaskan akan mengenai dua kelompok yang sudah terjadi, akan terjadi lagi. Apa yang terjadi dulu akan terjadi pada kita juga. Nanti pada waktu zaman kita juga akan terjadi begitu. Ada dua kelompok. Yang satu mengatakan salibkan dia, salibkan Tuhan Yesus itu ya. Dan sedangkan kelompok yang satu lagi mereka akan tidak mau mengatakan itu. Mereka karena mereka melihat bagaimana kuasa Tuhan yang ajaib itu di dalam diri mereka yang kelompok ini tadi. Terima kasih. Apakah ada lagi yang mau memberikan tambahan dan penjelasan? Kalau nggak ada, kita akan maju lagi. Boleh Ebing lanjutkan lagi, Ebing, bacaannya. Aunty Arli, mungkin ada Kak Dolphin mau bicara. Oh, oke. Silakan. Silakan Dolphin. Halo. Halo Dolphin. Mau bicara tapi kita nggak dengar. Nggak kedengaran. Saya dengar. Oke, coba lagi. Halo, bisa dengar ya? Oke. Ya, terima kasih. Silahkan. Ya, terima kasih ya, Brother Ebing sudah diangkat hal itu. Ini sangat penting dan tidak bisa sekedar kita baca saja dan tidak melihat isi dari paragraf ini. Jadi menjelang kematian Kristus itu ternyata
lalang dan gandum itu sudah terpisahkan. Ya, sudah dilihat di sini. Itu yang saya lihat. Jadi bagaimana mungkin saudara dan saya ketika sudah disembuhkan kerohanian kita oleh Tuhan Yesus, ketika sudah dijamah dengan kuasanya, lalu kita mau teriak, salibkan dia, salibkan dia. Ini kebangetan banget ya. Ini keterlaluan. Dan pesan moral yang kita bisa lihat di sini, apa baiknya Tuhan, sehingga orang-orang yang disembuhkan itu, apa ya, bisa kali turun kali. Saya mau, ini menarik sekali saudara-saudara ya. Ya oke, sampai situ. Sorry, turun lagi. Oke, di sini lihat ya. Orang banyak itu datang berdesakan kehadiran Kristus dengan permohonan yang mendesak dan memilu, ya. Dan telinganya mendengar setiap seruan dengan belas kasihan yang jauh melebihi seorang ibu. Ya, kalau ibu Anda lebih baik, Tuhan Yesus jauh lebih baik. Semuanya mendapat perhatian, semuanya. Saudara dan saya, kita semua tidak terkecuali. Ya, dengan cacat-cacat karakter kita datang berseru kepada Tuhan. Ini menjelang kematian loh. Masing-masing disembuhkan dari penyakit apapun. Dari cacat karakter kita, ya. Kebodohan-kebodohan kita disembuhkan. Ya. Saudara disembuhkan, saya disembuhkan. Orang-orang bisu bisa berbicara. Apa yang disampaikan setelah disembuhkan hanya puji-pujian kepada Tuhan. Orang buta bisa melihat wajahnya, bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita yang dulu buta, kita yang dulu bisu, ya, hanya membicarakan bisu secara kiasan. Kita mau bilang kita di sini bisu dari memuji-muji Tuhan. Kita bisu dari memuliakan Tuhan, kita bisu dari meninggikan Tuhan. Kita hanya sangat cakap untuk membicarakan hal-hal dunia. Kita cakap membicarakan hal-hal kepujian diri, bukan kepujian kepada Tuhan. Kita bisu selama ini. Tapi Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah bibir dan lidah kita. Kita buta dari melihat kebenaran Tuhan yang sesungguhnya. Selama ini mata kita terang melihat kebenaran manusia. Tapi Tuhan buka mata kita, Dia jamah, berikan kesembuhan kepada kita. Untuk mampu melihat kemuliaan Tuhan melalui kebenarannya. Dan hati kita digembirakan. Ini luar biasa saudara-saudara. Kita sembuh, kita berpenyakit semua. Datang kepada pengalaman hidup. Itu nggak bisa tidur itu yang kayak Kerli baca di atas ya. Waktu saya sakit 4 bulan, saya mengingat malam-malam puluhan malam saya nggak bisa tidur. Saya putar badan, putar kiri, semua sakit. Saya menangis terus. Itu menderita sekali. Ya. Dan saya disembuhkan karena Tuhan Yesus. Dan ketika saya disembuhkan, kalau saya ingat-ingat penderitaan saya waktu sakit itu, tidak ada satupun yang bisa lepaskan saya. Obat-obat natural remedi pun tidak sanggup akan melepaskan saya. Ya. Tapi Tuhan Yesus dengan kasih-Nya disembuhkan saya. Dia lepaskan saya dari penderitaan yang nggak bisa tidur. Kali bisa turun lagi. Terima kasih. Ya, saya mau lihat di sini. Orang-orang yang miskin tinggal tetap di situ. Dan orang-orang yang kini memandang pada Yesus, wajahnya menyatakan kasih dan simpatinya. Dari apa kita bisa memandang kepada Kristus? Kita selalu bahas, by beholding we become changed. Ya. Ketika kita memandang terus firman Tuhan, melalui firman kita memandang Kristus ya. Ini kebenaran Kristus melalui firman itu kita bisa lihat. Lihat terus kepada firman-Nya. Kita akan tetap tinggal menjadi orang-orang yang tidak menyerukan salibkan Dia. Siapa yang menyalibkan Kristus, saudara-saudara? Siapa yang menyalibkan Kristus?
orang Farisi, orang yang merasa diri benar, orang yang merasa kaya. Ya. Apakah kita akan mengambil bagian menjadi orang-orang yang teriak, salibkan dia, salibkan dia? Atau kita akan menjadi tetap orang-orang yang miskin, yang terus setiap hari bergantung kepada Kristus dan memandang dia di dalam kebenaran yang sedang kita pelajari setiap hari. Jadi pilihan saudara dan saya. Terima kasih Brother Ebing sudah diangkat. Saya percaya ini zaman Roh Kudus, tuntunan Roh Kudus untuk datang kepada titik poin ini. Biarlah kita diberikan kekuatan saudara-saudara menjelang kedatangan Tuhan Yesus untuk lebih jeli di dalam mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya dan lebih banyak berserah di dalam kemiskinan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih atas penjelasannya, Dolphin. Tidak ada yang kebetulannya, semua itu adalah Roh Suci yang Puji bekerja. Tuhan, puji Ya, Tuhan. semua itu Roh Suci yang bekerja untuk setiap perkataan yang kita bicarakan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi tidak ada yang hanya sia-sia saja. Terima kasih, dan ini sangat menguatkan. Kita terberkati ya. Kita mendapatkan berkat dengan mempelajari, dengan belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama begini, di mana 2-3 orang berada dan Tuhan berada di tengah-tengah kita, dan Dia Roh Kudusnya yang bekerja di dalam hati pikiran kita saat ini untuk kita tersentuh, untuk kita percaya. Dan kenapa saya bilang saya terberkati? Semenjak saya belajar sungguh-sungguh ya, tapi maksudnya belajar sungguh-sungguh di sini, saya merasakan perubahan dalam kehidupan gitu ya, banyak sekali perubahan dalam kehidupan ini yang kecuali kalau saya belajarnya Bible study ini misalnya sembari sambilan, sambil dengar, sambil jalan, sembari masak, sembari ini. Jadi itu cuma sedikit sekali yang saya dapat. Jadi tidak mengubah hati dengan benar-benar gitu. Jadi kalau kita sembari sambilan, wah nggak dapat deh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh belajar di sini, kita serius, kita dapat apa firman Tuhan itu. Itulah yang menyentuh, menggerakkan, menggetarkan saya punya hati gitu ya. Nah, terima kasih. Apakah ada yang masih mau memberikan tanggapan atau menambahkan? Mana tadi? Kalau nggak ada, karena tadi kita minta Ebing ya, Ebing yang melanjutkan lagi lah. Mulai orang banyak kali ya. Ya. Orang banyak yang telah melarikan diri dari halaman bait suci itu, setelah beberapa lama kemudian datang kembali dengan perlahan-lahan. Mereka sudah agak pulih dari panik yang telah mencekam mereka. Tetapi wajah mereka menyatakan kebimbangan dan ketakutan. Mereka melihat dengan perasaan heran atas perbuatan Yesus dan yakin bahwa di dalam Dialah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Dosa penajisan bait suci itu sebagian besar terletak atas imam-imam. Atas usaha mereka lah maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan. Mereka melihat mereka melihat wewenang ilahi yang ada. Macet-macet. Akan tetapi, halo? Ya, oke, silahkan.
Putus ya. Halo, halo Ebing. Putus Ebing. Sudah putus. Ya, suaranya tidak keluar, Brother Ebing. Kalau gitu kita lanjutkan aja. Oke, atas usaha mereka lah, maka halaman itu dijadikan pasar. Orang banyak itu hampir tidak bersalah. Hampir ya tidak bersalah, bukannya tidak bersalah, tetapi hampir tidak bersalah. Mereka mendapat kesan oleh melihat wewenang ilahi yang ada pada Yesus. Akan tetapi bagi mereka, pengaruh imam-imam dan penghulu itulah yang terutama. Dipandangnya pekerjaan Kristus sebagai usaha yang baru dan meragukan haknya untuk campur tangan dalam apa yang diizinkan oleh para penguasa bait suci itu. Mereka marah karena perdagangan itu telah terganggu, lalu mereka memadamkan keyakinan oleh Roh Kudus. Dan di sini dikatakan mengenai ya orang banyak yang melarikan diri tadi, itu imam-imam dan orang yang berjualan itu tadi. Mereka kemudian datang kembali dan perlahan-lahan ya. Dan mereka sudah agak pulih dari panik mereka yang pertama dengan ketakutan dan gemetar tadi. Dan tetapi wajah mereka bimbang dan takut. Mereka melihat dengan perasaan heran akan perbuatan Yesus. Kenapa mereka heran ya? Mereka hanya melihat karena perbuatan Yesus yang memberikan pengharapan kepada orang banyak tadi, menyembuhkan penyakit dan membuat orang bisu memuji-muji Tuhan, dan orang buta melek, dan mereka heran. Dan mereka tahu bahwa inilah segala nubuatan tentang Mesias digenapi. Jadi dosa penajisan bait suci tadi yang kotor itu tadi, yang mereka akhirnya diusir dan keluar, itu katanya terletak sebagian besar terletak atas imam-imam. Dan jadi orang-orang yang berjualan di pasar itu hampir tidak bersalah, hampir ya, tetapi masih bersalah berarti. Dan kenapa imam-imam dikatakan yang sebagian besar kesalahannya pada imam-imam itu karena apa? Karena sebenarnya yang mengizinkan orang-orang itu berjualan adalah imam-imam. Dan imam-imam ini mengambil uang dari situ. Jadi harganya aja udah melebihi daripada yang sebenarnya, karena imam-imam itu yang mengambil uangnya lebih banyak. Dan ada kuasa di imam-imam itu sebenarnya, boleh atau enggak berjualan di halaman Ka'bah itu. Jadi kenapa dosanya lebih besar di imam? Karena dia yang mengizinkan, karena dia yang mengambil duitnya, dia yang, jadi imam itulah yang bersalah. Dan orang-orang itu juga, yang orang banyak yang pedagang itu, mereka juga sebenarnya bersalah, karena itu memang seharusnya nggak boleh. Tetapi bukan kesalahan mereka yang semua, yang banyak gitu. Dan disinilah mereka melihat wewenang ilahi pada Tuhan Yesus itu tadi. Dan pengaruh imam dan penghulu yang terutama itu, orang-orang itu hanya percaya dan mengandalkan kepada imam-imam itu. Dan sebagaimana kita juga sekarang ya, kita
dalam keadaan kita sekarang di sini, kita cuman percayakan kehidupan kita kepada leader kita, kepada pendeta-pendeta, kepada atasan-atasan di gereja, dan kita menyerahkan kita punya kehidupan pada mereka, bukannya pada Kristus. Tetapi kita sekarang sedang belajar, Tuhan memberikan kita untuk kita melek ya, untuk melihat daripada kebutaan kita. Kita disuruh mendengar daripada ketulian kita. Untuk apa? Untuk kita memandang kepada Kristus, bukannya kepada manusia. Dan di sini kita dapat mengambil kesimpulan, bukan kesimpulan, pelajaran. Dan mereka juga marah akan perdagangan mereka yang terganggu, dan mereka mendendam kepada Yesus yang sudah membuat semuanya itu berhenti. Dan ini satu paragraf ini, apakah ada yang mau komentar? Ya, Carly. Ya, silahkan. Waktu Yesus melakukan pembersihan Ka'bah, ya, banyak orang-orang melihat, ya, wewenang ilahi ada pada Yesus. Dia dipenuhi, kutipan yang lain ya, dia dipenuhi cahaya, kuasa dari surga. Dan orang-orang ketakutan. Kita lihat. Pasar itu dibuat oleh orang-orang yang haus akan laba, suka mencari keuntungan. Bagian di dalamnya adalah pemimpin-pemimpin, imam-imam, ya, dan pedagang-pedagang. Kita lihat, waktu Tuhan Yesus datang dengan kuasa ilahinya waktu itu, wewenang ilahinya. Yang ketakutan yang mereka ini. Yang ketakutan ini yang merancang dosa ini. Yang lari ini yang orang-orang berdosa. Karena bertemu dengan kemuliaan Tuhan. Itu poin yang satu. Jadi sungguh benar ayat yang lain menyatakan peristiwa di Gunung Sinai, orang berdosa nggak bisa lihat kemuliaan Tuhan. Musa sendiri, ya, kesulitan waktu itu. Nah, kita melihat di sini, itu poin yang saya mau bilang ya. Kalau kita lagi bersalah, kita akan lari. Ketika kita merancang suatu usaha untuk mementingkan diri, untuk keuntungan diri, kita akan lari, ya, karena kita berdosa dari kuasa ilahi. Yang kedua, orang-orang mereka melihat kesan, ya, bahwa ada wewenang ilahi pada Yesus. Dia sudah lihat luar biasanya Yesus ini waktu itu. Ya. Wow, orang ini luar biasa. Orang ini dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Tetapi apa bagi mereka, ya? Pengaruh imam-imam dan pimpinan-pimpinan mereka. Itulah yang terutama. Jadi kita lihat bahwa terkadang kuasa ilahi sudah ada di hadapan kita. Ya. Ya, hal-hal sudah dinyatakan di hadapan kita. Tetapi kita masih lebih mengutamakan, ya, pengaruh dari pimpinan-pimpinan kita, pemimpin kita, apapun itu bentuknya. Ya. Kalau kita mengangkat Kristus sebagai pemimpin kita, kejelian, kepekaan untuk melihat kebenaran itu melekat di dalam diri kita. Tetapi kalau gantinya manusia yang kita angkat sebagai imam kita atau pedoman kita, ya, cenderung kita akan memilih mereka
di dalam keputusan-keputusan. Cenderung kita akan percaya mereka di dalam keputusan-keputusan yang menentukan hidup dan mati kita di dalam keselamatan. Ya. Jadi biarlah kepekaan akan kebenaran Tuhan yang dinyatakan di sekeliling kita melalui firman-Nya itu bisa jadi bagian saudara dan saya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang tidak penting ya menjelang kedatangan Tuhan, menjelang tutup pintu ini tidak akan terjadi lagi, sehingga kita naik ke tangga iman dengan ujiannya yang lain. Kadang-kadang kita berada di satu titik yang tidak naik-naik, yang tidak pindah-pindah, tidak naik bahkan turun. Ya. Sehingga ujian iman itu tidak akan pernah memurnikan kita, oleh karena kita jalan di tempat atau bahkan kita mundur karena kita menyerah. Tapi biarlah semua firman ini jadi kekuatan buat kita dan saudara. Ingat, manusia bukanlah jadi patokan dan pedoman kita, apapun bentuknya. Tapi Tuhan Yesus itu yang utama. Dan ketika kita dapat pilihan, sudah lihat kuasa ilahi, ya, biarlah Yesus yang kita pilih, bukan pengaruh imam-imam atau penghulu-penghulu. Terima kasih. Terima kasih Saudara Dolphin yang sudah memberikan tambahannya, dan di mana ya betul bahwa di mana orang banyak itu mereka tidak belajar firman Tuhan sendiri. Mereka bergantung menyerahkan kehidupan mereka kepada imam-imam, kepada leader-leader, kepada penghulu-penghulu, dan mereka tidak tahu sendiri mengenai pekabaran Tuhan Yesus. Dan bila tidak ada yang berbeda dengan kita sekarang. Kalau dulu begitu, kita pun sekarang begitu. Bila mana kita menggantungkan kehidupan kita pada leader kita, pada kita punya atasan-atasan kita, maka kita seperti terbelenggu, kita seperti terikat dengan mereka itu. Jadi mereka bilang kanan, mereka bilang kiri. Kita seperti apa? Seperti di penjara gitu. Kita itu nggak bisa bergerak gitu ya. Dan pada waktu kita bebas, tapi Tuhan Yesus sendiri memberikan kita bebas. Dan saya melihat sendiri bagaimana firman Tuhan itu, wow, kayaknya nggak ada yang salah gitu ya. Nah, pada waktu kita dulu ngelihat, kita bandingin dan firman Tuhan, kok beda ya, kok ada bedanya ya, apa yang dibilangin, kok rasanya gini. Nah, sekarang ini seperti tidak ada keraguan lagi. Tuhan, terima kasih, Tuhan memberikan firman-Mu itu kepada kita sekarang ini. Dan itulah di sini terima kasih atas kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita langsung. Mas Lali mau memberikan Oh ya, boleh. silahkan. Ya, mau tambahkan sedikit ini tentang in his temple ini. Kalau kita sempat yang kita belajar waktu lalu ya, waktu di Daniel 8 ayat 14, di mana nubuatan atau dari Daniel yang waktu diinterpretasikan oleh William Miller, waktu Ka'bah dibersihkan, itu adalah kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan benar ya, ini nubuatan William Miller ini. Cuman yang salahnya adalah pembersihan Ka'bah di surga, bukan di bumi kan. Jadi dan ini adalah pembersihan Ka'bah juga ya. Ini Yesus membersihkan Ka'bah yang ada di dunia, atau ini juga melambangkan dia punya kedatangan kan. Kalau di pembersihan Ka'bah yang dicerita ini, ketika Yesus muncul, orang-orang itu, imam-imam dan orang-orang yang berjualan di situ, yang berdagang, itu mereka lari ketakutan kan. Mereka lari ketakutan, dan itu melambangkan juga waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Ketika dia muncul, berapa banyak orang yang ketakutan juga dan menyuruh batu-batu untuk timpa mereka kan. Itu hal yang sama
seperti hal itu mereka lari ketakutan, ini juga lari ketakutan ya. Dan dia punya poin juga di sini yang tadi sudah dibilang ya, ini pengaruh pemimpin. Ini orang-orang ini dia bilang ini convicted that him the prophecy concerning the Messiah were fulfilled. Ini mereka sudah diyakinkan bahwa ini nubuatan digenapi. Bagaimana mereka bisa diyakinkan kalau mereka nggak belajar nubuatan kan? Ini mereka tahu nubuatan dan sudah diyakinkan, aduh ini Tuhan Yesus. Tetapi kenapa mereka masih nggak percaya Tuhan Yesus di sini? Ini mereka dia punya kepercayaan terhadap imam kan? Makanya imam ini adalah pemimpin keagamaan waktu itu. Jadi mungkin kalau kita, oh ini mungkin pendeta-pendeta, bisa juga pendeta-pendeta yang kita lebih utamakan dari Tuhan Yesus. Atau pemimpin-pemimpin, walaupun bukan pendeta, atau misalnya di kelompok-kelompok, dan kita sudah menganggap dia punya perkataan Tuhan Yesus. Contohnya kepausan ya, contohnya misalnya. Mereka bisa, perkataan paus adalah perkataan dari Tuhan ya, mereka. Jadi walaupun sudah, oh ini firman Tuhan bilang begini, tapi dia kan bilang begini. Jadi itu berbahaya sekali. Kenapa berbahaya? Karena akibatnya akan seperti ini ya. Akibatnya akan lari ketakutan ketika Tuhan Yesus muncul. Makanya yang tadi juga yang di paragraf sebelumnya yang Ebing juga baca tadi, hanya orang-orang yang miskin yang bertahan kan. Ini kenapa orang-orang bilang orang-orang miskin? Karena mereka tahu mereka miskin. Kalau istilahnya di akhir zaman mereka adalah orang-orang Laodikia yang miskin, buta, telanjang, dan mengaku bahwa mereka miskin, buta, dan telanjang. Cuman mereka yang kayak di Wahyu itu yang berdagang dengan dunia, ini kayak inilah pedagang ini juga ya. Mereka lah yang lari ketakutan di saat Tuhan Yesus muncul, dan ini melambangkan kedatangan Tuhan yang kedua kali juga. Mereka akan lari ketakutan dan tidak mampu untuk melihat Tuhan Yesus. Dia punya otoritinya. Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Terima kasih Lali atas penjelasannya. Puji Tuhan. Apakah masih ada yang mau melanjutkan atau yang mau memberikan komentar lagi atau tambahan? Cek, bisa dengar? Ya, silahkan. Iya. Ya. Jadi yang tadi Anti sudah bilang, the end from the beginning ya. Tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Dan Tuhan, sekarang kita sedang belajar ya. Sedang belajar untuk memandang kepada Yesus dan menurut apa yang Yesus perintahkan kepada kita. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah Ka'bah yang mana pemiliknya adalah Bapa dan Yesus ya. Pemiliknya sendiri ini sekarang, di mana demonstrasi daripada upacara-upacara korban yang dilakukan di situ adalah demonstrasi untuk memperkenalkan karakter daripada Bapa yang Maha Kasih, yang mau memberikan anaknya yang tidak berdosa, tidak bersalah, tetapi harus mati untuk membayar dosa ya, dan menerima upah daripada dosa daripada manusia. Di titik, kalau mau dibilang ini adalah titik pusat daripada pekerjaan surga yang ada di dunia. Karena ini adalah tempat di mana umat pilihan Tuhan berada, dan Ka'bah adalah titik pusat di mana pekerjaan Tuhan itu seharusnya dipusatkan untuk memperkenalkan karakter Tuhan. Dan justru yang paling menyedihkan adalah justru di tempat inilah sebenarnya kegelapan itu berada. Kegelapan itu terjadi ya. Dan pada saat
Mesias yang memang merupakan yang mereka nantikan, yang mereka merupakan pusat daripada seluruh kegiatan ekonomi Yahudi itu datang, mereka tidak kenal dia. Mereka hampir sudah mau mengenal dia, sudah mau diyakinkan oleh pekerjaan Roh Kudus akan demonstrasi otoritas dari seorang Yesus. Tetapi cara surga bekerja itu terlalu berbeda dari apa yang mereka nantikan, apa yang mereka harapkan. Dia datang dengan cara yang sangat sederhana, sangat hina. Seorang yang datang dari Galilea, ya, dari tempat yang terkenal, kota yang tidak baik, kota kecil yang tidak baik. Hanya seorang anak petani. Malahan mereka tahu latar belakangnya itu bagaimana dia dilahirkan oleh roh, ya. Bapak kamu siapa? Jadi ini pengalaman ini, saudara-saudara, harus kita apply dalam kehidupan kita sekarang. Memang betul kita sekarang sudah sedang belajar dan masih belajar untuk langsung percaya kepada perintah dari firman Tuhan. Tidak tergantung lagi kepada pemimpin, ya. Tapi ingat bahwa cara kerja amaran Tuhan atau pekabaran Tuhan itu datang dengan cara yang sangat tidak kita duga. Kita mungkin berpikir bahwa pada saat seruan nyaring nanti itu akan dilakukan dengan dengan sangat luar biasa, ya, dengan suatu cara-cara tertentu yang ada dengan bantuan manusia, yang sesuatu yang sudah dibangun oleh manusia. Itu sama sekali tidak akan terjadi demikian, ya. Tidak ada campur tangan manusia, kekuasaan manusia, suatu bentuk apapun hasil manusia yang akan digunakan. Karena banyak sekali, ini adalah satu bukti yang menjadi tantangan bagi kita untuk waspada, karena masih banyak lagi hal-hal yang belum Tuhan ungkapkan kepada kita, tapi akan diungkapkan, tapi dengan cara yang sangat sederhana, yang sangat membutuhkan pengenalan akan apa? Akan Tuhan yang akan terjadi di depan mata kita nanti. Kita lihat sekarang situasinya, kan, bagaimana keadaan yang terjadi, misalnya sehubungan dengan vaksinasi, ya, dan sehubungan dengan penutupan dan lain-lain, ya. Dan ketika dalam keadaan ini kita meminta nasihat kepada siapa? Kepada manusia. Dan kalau meminta nasihat pada manusia, kita sekarang city evangelism misalnya. Kita sekarang city evangelism. Akhirnya apa? Bertentangan sebenarnya dengan apa yang Tuhan dan banyak hal lain-lainnya. Jadi yang harus kita lihat di sini bahwa betul-betul pengenalan akan Yesus secara pribadi itu sangat akan menentukan, karena ujian akan dibawa kepada masing-masing kita, di mana kalau tidak ada kebetulan memilih, tidak ada pilihan yang kebetulan yang akan membuat seseorang tidak akan masuk surga karena dia memilih secara kebetulan dan dia memilih yang benar. Walaupun kita mengambil pilihan yang benar, tapi itu karena kebetulan, bukan karena oil, karena minyak yang Tuhan izinkan itu, ujian-ujian tes itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari dan membuat kita memilih yang benar karena kita mengenal Yesus, mengenal Bapa, mengenal hukum Tuhan, sehingga kita memilih yang benar. Tapi kalau kita tidak mengenal Tuhan, tidak punya hubungan dengan Tuhan, dan walaupun kita memilih yang benar secara kebetulan, ujian akan dikasih sehingga akhirnya kita tetap akan apa? Akan
Ini kalau kita melihat ujian yang terjadi kepada orang-orang yang ada di berdagang di bait suci ini sebenarnya juga kurang lebih ujian yang sama terjadi kepada dan kita lihat sayang sekali hampir semua ya, banyak sekali yang akhirnya menolak dia. Walaupun ada juga yang betul-betul percaya kepada Yesus dan datang dengan sakit fisik dan spiritual mereka, dan mereka disembuhkan. Akhirnya mereka lah yang ketika church and state bergabung, image of the beast, yaitu pada saat Yesus disalibkan, mereka tidak pernah menyuarakan untuk salibkan dia karena mereka memiliki apa? Minyak secara pribadi. Bukti bahwa mereka memiliki minyak tidak tergantung kepada pemimpin dan imam adalah ketika mereka datang dengan mereka punya dosa, dengan mereka punya sakit penyakit fisik, dan mereka mendapatkan kesembuhan. Terima kasih. Terima kasih Roy atas penjelasannya dan tambahannya. Puji Tuhan. Ya, firman-Nya tidak pernah salah ya, firman Tuhan itu. Dan oke, mari kita melanjutkan. Boleh Dolphin boleh bacain di sini, Dolphin? Ya boleh, Kak. Thank you. Melebihi semua orang, imam-imam dan penghulu-penghulu sudah seharusnya melihat Yesus yang diurapi Tuhan. Seharusnya ya. Sebab di tangan mereka ada surat-surat gulungan suci yang melukiskan tugasnya. Dan mereka tahu bahwa pembersihan bait suci itu adalah satu pernyataan kuasa yang besar daripada kuasa manusia. Betapapun mereka membenci Yesus, mereka tidak dapat melepaskan diri dari pikiran bahwa mungkin ia seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk memulihkan kesucian bait suci itu. Dengan perasaan hormat yang lahir dari perasaan takut ini, pergilah mereka kepadanya dengan pertanyaan, tanda apakah dapat engkau tunjukkan pada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Lanjut ya. Yesus telah menunjukkan kepada mereka suatu tanda dalam memancarkan cahaya ke dalam hati mereka dan dalam melakukan di hadapan mereka perbuatan yang harus dilakukan Mesias. Ia telah memberikan bukti yang meyakinkan dari tabiatnya. Kini ketika mereka meminta suatu tanda, ia menjawab kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan yang menunjukkan bahwa ia membaca dendam hati mereka serta melihat hingga jauh mana dendam itu akan membawa mereka. Rombaklah bait Tuhan ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dalam ucapan ini maksudnya adalah rangkap 2. Ia bukan saja berkata tentang kebinasan bait suci dan perbaktian Yahudi, tetapi juga kematiannya sendiri. Nah, kebinasaan bait suci tubuhnya ini sudah direncanakan oleh orang Yahudi dengan diam-diam. Imam-imam dan penghulu-penghulu kembali ke bait suci, mereka yang telah berniat hendak membunuh Yesus dan dengan demikian membebaskan diri mereka sendiri dari si pengacau itu. Namun ketika ia menghadapkan kepada mereka, maksud mereka itu, mereka tidak mengerti akan dia. Mereka itu memahami ucapannya itu menyangkut bait suci yang di Yerusalem dan dengan marah sekali mereka berseru, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Sekarang mereka merasa bahwa Yesus sudah membenarkan kurang percaya mereka. Lalu bertambah kuatlah mereka dalam penolakan terhadap dia. Sadis. Saya mau bahas yang di sini dulu. Yang iya cukup, Pak. Dalam ucapan maksudnya adalah rangkap 2. Jadi ya bukan saja berkata tentang kebinasan bait suci dan perbaktian Yahudi. Kita tahu 70 AD bait suci itu dibinasakan, ya. Jadi sebenarnya apa saja yang Tuhan Yesus keluarkan dari mulutnya itu semua firman Tuhan. Ya. Semua tersirat kebenaran kalik Kristus, kalik Bapa.
Ya. Jadi dia nggak sekedar mengeluarkan satu kata yang tidak bermakna. Ya. Ini ceritanya satu batu, ya, 2 burung kena. Waktu kita pakai apa istilahnya sini, ali-ali atau ketapel, satu batu 2 burung kena. Jadi waktu Yesus menyampaikan itu, ya, rombaklah bait Tuhan ini dan dalam 3 hari akan mendirikannya. Dia berbicara tentang kebinasaan bait suci dan kebinasaan tubuhnya sendiri. Dan kebinasaan tubuhnya ini dirancang oleh orang Yahudi. Dan waktu Tuhan sebenarnya Tuhan singgung mereka. Sebenarnya Tuhan mau bilang kepada mereka, aku tahu apa yang akan engkau lakukan. Tapi mereka tidak mengerti dia. Dikatakan sini ya. Mereka tidak mengerti Kristus. Baik, ini sangat penting. Coba bisa turun balik. Nah, ini di sini kan mereka minta tanda kepada Kristus. Dan tandanya Tuhan Yesus bilang, rombaklah, rubuhkanlah bait suci ini, ya, dan dia akan bangun dalam 3 hari, ya. Secara literal, apakah Tuhan tidak sanggup? Apakah Tuhan Yesus tidak sanggup dirikan bait suci dalam 3 hari? 1 hari pun dia sanggup, ya, dia bisa lakukan itu. Tapi kita lihat sepanjang sejarah perjalanan Kristus, dia selalu menghindar dari ujian-ujian yang menyatakan dia Tuhan, ya. Pertama, waktu dia 40 hari berpuasa, ya, firman yang dia sampaikan kepada iblis si penggoda. Dia bisa bunuh setan pada waktu itu, tapi dia tidak lakukan. Banyak kuasa yang tidak, kuasa keilahian yang dia harusnya bisa dia pakai, tapi dia tidak pakai. Ya. Jadi orang yang kurang percaya itu meminta tanda. Orang yang sakit hati itu meminta tanda. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus jawab, tanda apa itu? Tuhan sedang mengungkapkan rencana kebusukan pembunuhan Kristus dan kebinasaan bait sucinya, tubuhnya, sedang dia ungkapkan dengan satu kalimat itu kepada mereka. Tetapi oleh karena kebutaan mereka, bisa naik kali mereka tidak memahami Yesus. Ya. Lagi kali, tolong. Sampai di mana ya? Oke, sampai situ. Ya. Mereka tidak mengerti akan dia. Ya. Mereka itu memahami ucapannya itu menyangkut hanya bait suci yang di Yerusalem, ya. Sehingga apa? Jadi kuat ketidakpercayaan mereka. Ya, bukan. Jadi kuat penolakan mereka kepada Kristus ketika Yesus menyampaikan bahwa bangun, rombaklah, dalam 3 hari aku akan mendirikannya lagi. Dengan itu, dengan argumen yang mereka bilang 46 tahun orang mendirikan bait suci, ini semakin bertambah penolakan mereka kepada Kristus. Bertambah kuatlah mereka dalam penolakan, lebih bersikukuh mereka untuk menolak Kristus. Mereka inilah yang menyalibkan Kristus. Dan siapa mereka ini? Sifat-sifatnya bagaimana? Kita sudah bahas di atas. Dan saya percaya tidak satu pun dari kita ingin memiliki roh-roh seperti ini. Roh Farisi yang menyalibkan Kristus. Dengan pertolongan Tuhan, kita dijauhkan dan selalu rendah hati dan miskin. Terima kasih. Thank you, Dolphin, sudah menjelaskan akan ini semua ya. Puji Tuhan. Dan memang imam-imam dan penghulu-penghulu itu mereka yang belajar surat-surat gulungan kitab suci. Jadi mereka itu sudah tahu siapa Yesus yang diurapi Tuhan itu. Dan mengenai pembersihan bait suci, mereka pun tahu bahwa itu salah dan bahwa
mereka sudah memang tidak seharusnya bikin mereka itu tahu, tetapi karena uanglah, karena hartalah yang menutup mereka punya mata, dan karena perlakuan Yesus itu mereka jadi membenci Yesus ya. Dan tapi mereka di dalam diri mereka itu mereka tahu bahwa ini adalah Yesus itu adalah seorang nabi yang diutus oleh Bapa untuk memulihkan kesucian bait suci, dan karena mereka mau nutupin mereka punya malu atau apa, jadi mereka akhirnya karena menolak dengan mereka punya mereka nggak mau ngaku bahwa itu adalah Yesus adalah sebagai seorang Mesias, Nabi yang diutus. Jadi mereka datang kepada Yesus dengan bertanya, tanda apa yang dapat kamu tunjukkan kepada kami bahwa kamu berhak bertindak demikian mengusir mereka? Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka tanda. Dan tetapi walaupun Yesus begitu, Yesus dengan ilahinya juga menegur kepada mereka ke dalam hati mereka, dan di hadapan mereka perbuatan yang harus dilakukan Mesias. Jadi mereka tahu bahwa ini Roh Suci juga yang menerangkan kepada mereka bahwa ini adalah Mesias, tetapi mereka membekukan hati mereka ya. Mereka itu mengeraskan hati mereka seperti Firaun, nggak mau terima gitu. Dan mereka akhirnya bertanya, karena mereka mau mencoba menjebak juga sih. Dan Tuhan Yesus menjawab kepada mereka dengan menggunakan suatu perumpamaan yang menunjukkan bahwa mereka itu bahwa Yesus dapat membaca dalam hati mereka, bahwa dendam di dalam hati mereka itu tadi. Karena serta dapat melihat dendam itu akan membawa mereka dan jauh gitu ya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan kepada mereka, destroy this temple. Jadi binasakan Ka'bah ini, maka dalam waktu 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Dan itu di mana Tuhan Yesus menerangkan bahwa kata-kata itu adalah maksudnya membicarakan mengenai dirinya sendiri. Mungkin yang satu dikatakan dia akan mati ya dalam waktu 3 hari ya. Jadi terus ada yang saya nggak ngerti juga, dikatakan bukan saja berkata tentang kebinasaan bait suci. Jadi ini mengenai destruction of Jewish temple. Apakah ini mengenai seperti 70 AD kali ya? Mengenai 70 AD dan perbaktian Yahudi. Nah, apa maksudnya perbaktian Yahudi di sini? Worship. Mengenai worship mereka. Apakah ini mengenai di sini yang saya nggak ngertinya mengenai perbaktian Yahudi ini, apakah ini membicarakan mengenai bahwa Tuhan Yesus nanti adalah domba aslinya, jadi korban aslinya, yang selama ini adalah korban bayangan-bayangan yang binatang-binatang persembahan itu sebagai korban, dan sesudah Yesus mati sebagai korban yang sesungguhnya, habis sesudah itu maka korban-korban bayangan itu sudah ditiadakan lagi. Nah, apakah itu maksudnya perbaktian Yahudi? Terus menyatakan bahwa Kristus adalah korban yang sesungguhnya, dan jadi itu jadi ini bukan 2 ya, 3 ya mengenai 70 AD, terus mengenai perbaktian Yahudi yang mengenai bahwa Yesus adalah korban sesungguhnya,
dan juga kebinasaan bait suci tubuhnya adalah bahwa Yesus akan mati disalib dan hari ketiga akan dibangkitkan. Itu berarti 3. Kalau misalnya memang sungguh reality yang sesungguhnya bahwa Tuhan Yesus akan mendirikan dalam waktu 3 hari. Yang sebenarnya kalau soal mendirikan Ka'bah itu nggak usah nunggu 3 hari. Yesus akan mendirikannya dalam waktu sekejap, hanya dengan satu kata saja yang dia ucapkan itu akan terbentuk, akan lebih megah lagi Ka'bah itu. Karena dari yang tidak ada, dengan firman-Nya Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau nggak usah tunggu 3 hari, dia dalam waktu sekejap dia dapat ciptakan itu bangunan Ka'bah itu. Kalau memang literalnya. Dan mungkin bisa lebih megah lagi ya, lebih mewah lagi, lebih bagus lagi daripada bangunan yang aslinya. Nah, karena mereka tidak mengetahui akan Tuhan Yesus itu, walaupun mereka belajar, ya mungkin kalau saya dihadapkan pada waktu itu juga mungkin nggak tahu ya, karena kita belajar yang sudah dan jadi kita mengetahui apa maksudnya gitu. Dan ketika imam-imam dan penghulu kembali ke bait suci, mereka berniat untuk membunuh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka degil gitulah, keras, mengeraskan hati mereka. Dan dengan demikian membebaskan diri mereka sendiri dari si pengacau ini, karena mereka masih mencintai uang itu. Jadi mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus adalah pengacau yang sudah memberhentikan perdagangan mereka yang menguntungkan mereka. Dan mereka itu memahami ucapan Yesus itu menyangkut hanya bait suci yang di Yerusalem. Jadi yang dipikirkan mereka adalah bait suci gedungnya, literalnya. Sedangkan mungkin Tuhan Yesus menyatakan adalah bukan literalnya ya, mengenai kerohanian. Dan dengan marah sekali mereka marah kepada Tuhan Yesus karena mereka bangun 46 tahun Ka'bah itu dan Yesus membangunnya dalam waktu 3 hari, dan karena mereka tidak tahu itu. Dan kalau mereka tahu, seperti kita sudah belajar, kita tahu bahwa Yesus menciptakan dapat mendirikan kembali Ka'bah itu nggak usah dalam waktu 3 hari ya, dalam sekejap. Oke, apakah tadi Halo. sampai situ? Oke, silahkan. Jadi di sini ada satu pelajaran aplikatif yang saya dapat dari pertanyaan imam-imam kepada Yesus dan jawaban Yesus kepada imam-imam. Jadi ketika mereka mempertanyakan kuasa Yesus, ini imam-imam, sebenarnya jawabannya sudah ada. Sebenarnya jawabannya sudah ada. Jadi bukti bahwa keilahian Yesus yang terpancar kuasanya itu sebenarnya sudah merupakan satu bukti, suatu tanda. Tapi karena mereka digerakkan oleh perasaan yang kalah, ya, malu, mereka mencoba untuk menenangkan diri mereka di hadapan orang banyak. Sekalipun dengan perasaan ada kesan tentang roh yang menghakimi dari Tuhan itu masih sangat mempengaruhi mereka. Roh Kudus yang bekerja di hati mereka sangat mempengaruhi mereka.
Namun ada satu prinsip yang kita lihat, prinsip aplikatif adalah orang yang merasa diri benar, diri kaya, itu akan identik, ya, akan identik memunculkan satu roh yang suka mendendam, suka membenci, dan suka membunuh. Jadi saudara-saudara, roh ini sepertinya tidak bisa dilepas, ya. Ketika kita punya perasaan diri benar, perasaan diri jauh lebih baik dari orang lain, sifat dendam, membenci orang, atau bahkan membunuh orang, itu sepertinya tidak akan lepas dari diri kita. Jadi imam-imam ini, kenapa pada akhirnya mereka merasa apa ya, pingin balas dendam kepada Yesus, pingin mengalahkan Yesus lagi gitu. Kenapa? Karena mereka merasa, masa sih gitu, kita lebih apa ya, lebih berdosa gitu. Mereka merasa kalah gitu, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa dirinya benar, jauh lebih baik ya dari orang banyak. Padahal perasaan ini sudah dibuktikan oleh Yesus adalah apa ya? Tidak berarti apa-apa di hadapan dia gitu. Cuma perasaan ini dipertahankan. Nah, ketika ini dipertahankan, saudara-saudara, yang terjadi adalah muncullah dendam, muncullah kebencian, dan muncullah ya niat untuk membunuh. Jadi kita melihat di sini roh pembenaran diri maupun merasa diri lebih baik dari orang lain itu akan diikuti dengan roh suka mendendam, ya, roh suka membenci, dan roh suka membunuh. Jadi ibaratnya ini koin yang punya dua sisi. Ketika yang satu dibuat, yang satu akan mengikutinya juga. Jadi itu prinsip kita lihat aplikatif dari kisah ini ya, kisah imam dan Yesus ini. Oke, itu saja Antirli, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya. Betul ya, kalau tidak ada Roh Kristus di situ, maka roh yang lain itu ada yang diam di dalam kita, roh yang mendendam, yang membunuh, yang keadaan yang jahat itu semua ada di dalam kita. Maka kenapa Tuhan Yesus mau kita belajar akan firman-Nya di sini? Supaya apa? Supaya roh Kristuslah yang dibangkitkan di dalam diri kita. Jadi kita minta Yesus supaya roh yang jahat itu keluar daripada kita. Roh pendendam, roh yang marah, roh yang mau membunuh, roh yang jahat itu harus keluar daripada diri kita. Itulah yang Tuhan mau kita belajar di sini. Jadi bukan hanya kita belajar sebagai belajar-belajar saja, tetapi bukan belajar zaman dulu, tetapi ini kita hidupkan dalam kehidupan kita. Terima kasih Epping dan Dolphin dan semuanya. Kita masih ada ya sekali lagi mungkin ya. Apakah masih ada yang mau memberikan tambahan? Ya, Anti. Oke, silahkan. Keinginan itu untuk membunuh ya, yang ada yang muncul ya ketika imam-imam ini, dan itu memuncak pada saat otoritas mereka dipertanyakan. Jadi di sini ada suatu posisi di mana Yesus ini siapa, gitu kan? Atas otoritas siapa? Kami ada otoritas, ada satu kekuasaan tertentu. Kalau kita mau baca secara keseluruhan, sampai di suatu bangsa yang malang ya, di bagian-bagian terakhir daripada segala zaman, di situ sangat jelas dijelaskan bagaimana sebenarnya
suatu pekerjaan yang lembut, yang sangat indah, yang saluran kasih surga dicurahkan, tapi kok yang harusnya itu istilahnya kalau menjadi sungai di tanah yang kering, aliran air di tanah yang kering harusnya itu apa? Membasahi, tapi justru itu menjadi seperti sesuatu yang membahayakan, ya. Apa sih yang membahayakan? Yang membahayakan bagi pemimpin ini adalah saya punya otoritas dan kamu siapa? Ya kan? Saya keturunan Abraham. Kamu keturunan siapa? Nah, inilah yang harus dibersihkan dari kita, ya. Bahwa memiliki sesuatu yang istimewa, yang mana sebenarnya sesuatu itu di hadapan surga itu tidak ada apa? Tidak ada apa-apanya. Atau sesuatu itu yang membuat saya merasa lebih dari yang tadi Brother Ebing bilang, saya merasa lebih daripada yang lain. Nah, inilah yang harus dibersihkan, harus disadari oleh kita, tapi hanya oleh dengan pertolongan siapa? Pertolongan Tuhan. Laodikia, saudara dan saya, kita semua dalam kondisi Laodikia. Dan obatnya sudah Tuhan kasih, sudah Tuhan tawarkan di dalam Wahyu pasal 3. Tapi apakah akan mudah kita mau mengambil obatnya? Sangat sulit, saudara-saudara. Sangat sulit, jauh lebih sulit daripada saudara-saudari kita yang lain. Ini yang, kondisi ini yang sudah kita apa? Kita lihat bahwa sebenarnya saudara dan saya, kita ini yang sekarang sedang belajar, kita harus betul-betul berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kita harus mengakui dalam pertobatan kita sebenarnya bahwa Tuhan, ampuni dosa-dosa kami. Kami jauh lebih mendukakan hati Tuhan dan memalukan nama Tuhan. Karena kami adalah profes yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Tetapi berdasarkan terang dan kesempatan justru kami considerate lebih unfavorable di hadapan yang lain. Kenapa? Karena dosis antibiotik yang dikasih sudah sangat tinggi. Mau tambah lagi dosis, kalau dosis yang sama dikasih ke orang lain, maka orang lain akan lebih mudah untuk apa? Untuk bertobat. Dan itu sangat ada di kita sekarang, ya. Di kita yang mengaku sebagai umat Tuhan. Ini yang paling apa? Yang paling sangat penting, ya. Dan posisi ini kita selalu apply bahwa itulah kita. Itulah kita, dan itu harus kita sampaikan kepada siapa juga. Kalau kita sudah experience itu, kita harus sampaikan kepada saudara-saudari kita juga bahwa sesuatu ini yang ada di kita, yang kita anggap itulah sesuatu inilah yang menghalangi saya untuk ditobatkan oleh Roh Kudus. Kalau kita lihat kejadian ini, orang-orang yang ada di sini sudah hampir sebenarnya sudah diyakinkan oleh Roh Kudus. Tapi karena ada sesuatu ini yang membuat mereka akhirnya shut up. Itu terang, itu keyakinan yang sedang mau dimiliki, dan itu kita harus apply di kita saat ini. Bahwa sampai saat ini pun, detik ini pun, kita bisa atau sangat besar kemungkinannya kitalah yang berada di posisi daripada orang-orang ini. Dan solusinya adalah betul-betul harus apa? Harus mengenal Tuhan dan agar bisa dibersihkan. Dan ketika kita experience ini, terang yang kita temukan ini harus kita kasih tahu kepada orang lain. Passion for soul itu harus akan muncul.
Karena apa? Capability to receive depend on capability kita punya apa? Kita salurkan. Kemampuan untuk menerima sangat bergantung kepada seberapa besar kita menyalurkan kepada orang lain. Itulah sebabnya kalau di sini sebenarnya ya kita rindu ya bahwa untuk menekankan kita masing-masing satu dengan yang lain dengan dengan sungguh-sungguh dan dengan tegas ya. Di sini kita belajar apa adanya ya. Kita tegas apa yang memang nyata itu pekabaran Tuhan, kita yang Roh Kudus bukakan bagi kita, mari kita apa? Kita ungkapkan dan kita nyatakan sama-sama supaya poinnya yang memang sangat penting ini bisa kita resapi, kita terima dan bisa apa? Bisa, karena di sini kalau kita mau lihat saudara-saudara, Tuhan sebenarnya ada kontroversi dengan umatnya. Itu kita mesti ingat. Tuhan ada kontroversi dengan umat. Kita berada dalam posisi kalau ada kontroversi itu sebenarnya dalam arti kita harus melihat dari dua sisi ya. Kasih dan kasih dan apa itu yang bercium-ciuman di surga? Keadilan. Keadilan. Kasih dan keadilan itu jalan sama-sama, teman-teman. Kasih itu Yesus Bapa mengirimkan anaknya datang ke dunia ini untuk membayar dosa saudara dan saya yang mau menerima dia, yang mau mengenal dia. Tapi keadilan karena besarnya dosa saudara dan saya, cara matinya Yesus, cara hidupnya dia itu sangat menyedihkan. Itulah keadilan. Dan cara matinya itu diangkat, disalib, ditolak oleh surga dan ditolak oleh dunia. Itulah keadilan. Bahwa betapa kejamnya dosa, betapa kejinya dosa. Dan kalau kita mau lihat nanti di chapter suatu bangsa yang sedih, yang malang, kita akan melihat bagaimana malangnya kita, ya, malangnya ini orang-orang Israel, dan kita apply kepada kita. Bagaimana segenap, ya, di situ dikatakan Yesus sudah tidak bisa lakukan apa-apa lagi. Semua yang dia bisa lakukan sudah dikasih. Hanya power of choice yang dia tidak bisa ambil. Dan sayang sekali kita memilih untuk menolak dia. Dan hasilnya adalah bahwa dia harus apa? Disalibkan oleh umat pilihannya sendiri yang dipilih untuk menyatakan karakternya seharusnya. Dan itulah saudara dan saya berada dalam posisi menerima antibiotik dosis tinggi. Itu harus kita ingat. Dosis yang kita terima sekarang sudah sangat tinggi. Ya, kalau dosis ini dikasih kepada teman-teman kita yang ada di Cina, di negara komunis atau apa, mereka pasti sudah bertobat. Dan apakah lebih mudah mereka bertobat menerima Yesus daripada saudara dan saya untuk meminta minyak pelumas mata, emas, dan jubah putih? Lebih sulit kita. Itulah posisi kita, saudara-saudara. Dan ini harus kita kasih tahu kepada saudara-saudara kita bahwa supaya kita mau terima ini, sesuatu yang kita pegang-pegang itu, yang kita anggap spesial, itu yang harus dilepaskan. Karena itulah yang membuat Yesus sendiri, yang anak Bapa sendiri, ada di tengah-tengah umatnya tapi ditolak. Kenapa? Karena mereka memegang sesuatu. Dan mereka percaya kepada yang mereka pegang itu pemimpin-pemimpin. Sesuatu ini harus kita lepaskan. Kita harus berdoa, Tuhan, saya ini bukan Seventh-day Adventist. Saya hanya mengaku. Tapi saya memalukan Tuhan jauh lebih pada orang-orang komunis sana. Kenapa? Karena saya mengaku seorang yang menantikan kedatangan Tuhan. Tapi karakter saya dengan segala terang, the mighty work yang bekerja, yang di hadapan saya, roh nubuat yang ada di jangkauan saya,
nabi-nabi yang kau sudah kirimkan, tapi buah-buah saya tidak sejalan dengan waktu dan kesempatan yang diberikan. Pekabaran ini yang harus kita terima kepada di dalam diri kita dan harus kita kabarkan dengan pertolongan Tuhan. Kita semua banyak kekurangan, semuanya bukan banyak, semuanya serba kekurangan. Tapi biarlah pelajaran yang kita baca ini di-apply buat kita semua, bukan kepada orang lain. Terima kasih. Terima kasih Saudara Roy atas penjelasannya dan tambahannya, puji Tuhan. Dan biarlah kita selalu dikuatkan. Dan sekarang sudah jamnya ya, udah selesai. Dan kita akan lanjutkan sahabat depan. Dan kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan bibir kita yang sudah Tuhan sembuhkan dan untuk memuji nama Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah dengan baik hati mau hadir di pada kebaktian kita di sini dan memberikan bagaimana firman-Nya, kehidupannya, dan biarlah ini firman-Nya dapat mengubah hati kita dan untuk tidak mengeras ya, untuk tidak mengeras, dan kita melihat bagaimana karakter Kristus yang lemah lembut itu, dan dengan simpatinya, dengan dia punya kasihnya kepada kita, dan kita akan dikuatkan selalu, dan kita akan menghidupkan di dalam kehidupan kita akan karakter Kristus itu, karena itu adalah kunci kita untuk membuka pintu surga. Terima kasih semua. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan kita bawakan ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin.